Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ke pertemuan ketiga, teori organisasi dan manajemen. Sebagaimana yang kita ketahui, pertemuan 3 dan 4 direncanakan secara online, baik secara materi ataupun tugas yang akan dikumpulkan. Tentu saja peserta perkuliahan harus memahami teori terlebih dahulu, kemudian tugas dianggap sebagai presensi. Di pertemuan ketiga ini, kita akan melihat implikasi dari teori kemampuan penyerapan atau dalam bahasa Inggris tersebut sebagai absorptive capacity theory pada manajemen sebuah organisasi. Sebagaimana kita bahas di penjelasan tentang definisi teori tersebut, teori SCT atau teori kemampuan penyerapan adalah sebuah teori yang menyatakan sebuah organisasi itu dapat menyerap pengetahuan baru, baik yang datang dari luar maupun yang ditumbuh kembangkan dari dalam. Tentu indikator ini bisa kita lakukan secara kuantitatif, kita ukur indikatornya, tetapi konsep yang ingin ditujukan teori ini adalah adanya penyerapan di suatu organisasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Tentu saja di manajemen sebuah organisasi, apalagi di era industri 4.0, semua serba bersumber pada informasi. Teori ini menjadi relevan karena organisasi harus mampu untuk bersaing dan menemukan value atau bisnis model yang baru di tengah-tengah arus informasi. Dan teori kemampuan penyerapan tentu nanti menunjukkan kepada kita bahwa organisasi harus mampu mengasimilasi dan menerapkan pengetahuan yang didapatnya, sehingga tentu saja tujuan organisasi tersebut tercapai. Ada hal yang menarik di teori penyerapan organisasi, kemampuan penyerapan di sebuah organisasi. Ini berbeda dengan kemampuan learning atau pembelajaran dari individual. Teori organisasi lebih melihat kepada daya serap di kumpulan orang, sedangkan learning lebih kepada individual, sehingga analisis unitnya berbeda. Kita mungkin lihat sebuah contoh, ada sebuah startup yang bergerak di bidang energi, tentu akan lebih baik dalam pengembangan produk jika bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset sejenis untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dan di sini kita lihat bahwa tidak satu atau dua orang saja yang harus memahami apa maksud dari sebuah pengetahuan baru, tapi lebih daripada 3 orang atau 4 orang. Dan ini kita sebut sebagai kemampuan penyerapan organisasi, pengetahuan penyerapan di organisasi. Contoh lain yaitu sebuah UMKM dengan produk makanan akan lebih baik dalam penyajian jika mendapatkan pengetahuan atau review dari expert. Jadi UMKM tidak hanya membangun atau merancang atau meracik produk makanannya, tapi juga akan menyajikan dalam bentuk dan menyajikannya setelah direview oleh ahlinya. Ekosistem seperti itulah yang diinginkan di teori XCT ini. Nah, untuk implikasi di manajemen tentu titik pandang kita adalah seorang manajer. Bagaimana seorang manajer mempercepat proses penyerapan pengetahuan tersebut. Yang pertama, ya tentu kita pakai buku yang saya bagikan, dari buku Miles. Beberapa langkah yang dilakukan manajer untuk penyerapan pengetahuan seperti pertama, manajer harus membangun dasar yang kuat dengan pengetahuan yang telah ada di organisasinya. Nah,
Beberapa contoh seperti dokumentasi yang bagus, kemudian survei yang bagus antar sesama pegawai, kemudian bagaimana manajer itu bisa memetakan pengetahuannya gitu ya. Jadi semua pegawai dalam tanda petik itu harus bisa mengerti bagaimana dan apa yang dilakukan organisasi mereka. Sebagai contoh, seluruh pegawai di perusahaan telekomunikasi misalnya setidaknya harus mengetahui produk apa yang mereka uh, launching, apakah berupa internet atau dan lainnya. Sehingga meskipun mereka di divisi yang bukan berkaitan langsung dengan produk, mereka bisa uh, memahami dan mempresentasikan kepada customer. Yang kedua, manajer harus membangun budaya pengetahuan agar pegawai terbiasa untuk belajar. Kemudian terbiasa untuk ingin tahu dengan sesuatu yang baru. Budaya yang harus dibangun oleh manajer. Apakah dengan saling membuat tim-tim diskusi atau membuat sebuah key performance index yang merangsang pegawai untuk berpikir. Gitu. Yang ketiga, manajer harus mampu melihat kondisi lingkungan di sekitar organisasinya atau lingkungan di dunia maya, apakah organisasi yang membutuhkan pengetahuan itu. Kalau memang nanti akan membutuhkan, pegawai harus belajar lingkungan sekitar tersebut. Yang keempat, manajer harus memilih pegawai yang berprestasi dan tentu saja memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk menjadi expert di sana, serta dapat membentuk tim yang terdiri dari expert. Manajer harus membiasakan bagaimana pegawai saling mengkritik secara membangun, gitu ya, kritik membangun. Yang terakhir, manajer harus membuat semacam rekam jejak atau roadmap atau track record tentang pengetahuan yang sudah baru masuk lagi kepada siklus ataupun semacam stair to tangga ke depan. Sehingga pengetahuan tersebut bisa dianalisis, dievaluasi, dan diperbaharui. Dengan demikian, TSCT merupakan salah satu cara untuk kita meningkatkan kemampuan organisasi dalam menambah pengetahuan sehingga dapat menunjukkan tujuan organisasi yang lebih baik. Saya kira cukup untuk penjelasan secara ringkas materi ini. Silakan Anda mengikuti instruksi yang ada di Edmodo untuk mengumpulkan tugas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.